Mas, manusia hidup itu kan diberikan akal dan budi ya Mas ya. Nah, termasuk juga diberikan hawa nafsu Mas. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan semua yang diinginkan oleh manusia ya Mas ya. Misalkan kita ingin kaya, ingin hidup enak, itu berawal dari keinginan ya Mas ya, berawal dari hawa nafsu. Ketika orang-orang lagi dalam kesusahan atau bisa dibilang terpuruk Mas, pasti akan mencari cara ya Mas ya, termasuk berusaha lebih giat ya, itu secara logika ya Mas ya. Kemudian melakukan cara yang lain juga ya, seperti tirakat, berpuasa, atau tirakat-tirakat lain yang perlu dilakukan untuk mengubah hidupnya biar menjadi lebih baik ya Mas ya. Nah, apakah memang perlu Mas kita melakukan tirakat untuk mewujudkan semua yang kita inginkan biar cepat terwujud Mas? Ya Mas, ya. Kita bicara tentang hawa nafsu ya, yang mana memang kita manusia ini memiliki hawa nafsu, karena kalau nggak ada hawa nafsu ya nggak bisa hidup Mas ya, nggak berfungsi ya. Artinya apa? Hawa nafsu atau keinginan ini tadi itu bisa membuat kita hidup, tetapi bisa juga membuat kita mati Mas ya. Iso nguripi yo iso mateni. Kok bisa iso nguripi iso mateni? Iso nguripi manakala kita menjalankan hawa nafsu itu tadi dengan benar, dengan baik. Jadi hawa nafsu itu bukan selalu tentang keinginan yang jelek, bukan Mas Yahya. Bukan hanya itu. Isinya ya komplit tentang baik dan tentang buruk untuk hidup kita. Itu yang disebut keinginan. Makanya saya sering sampaikan bahwa keinginan itu adalah sumber daripada kebahagiaan, tetapi keinginan juga sumber daripada penderitaan secara manusiawi. Kenapa? Ya karena semua berawal dari keinginan Mas Yahya. Hidup kita ini kan karya daripada pikiran kita. Semua berawal dari sana. Mas Yahya ingin punya uang, ingin punya mobil, ingin punya rumah, itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari otak, dari pikiran. Kok bisa otaknya berpikir untuk pingin punya mobil, pingin punya uang yang banyak? Karena matanya melihat, karena telinganya mendengar, mulutnya bisa berbicara, hidungnya bisa membau. Atas dasar jendela ini Mas Yahya. Pintu-pintunya ya ini. Kalau kita tidak punya 4 perkara ini, nggak akan fungsi otak kita Mas Yahya. Jadi cuma atas dasar 4 perkara ini, otak kita bisa berfungsi. Nah, kemudian kalau otaknya sudah berfungsi, matanya melihat mobil jadi pingin mobil, betul enggak? Betul. Oh, matanya melihat uang jadi pingin punya uang. Telinganya mendengarkan katanya ini loh tempat indah jadi pingin ke sana, betul enggak? Betul. Nah, tetapi semua keinginan ini tadi yang berasal dari pola pikir ini tadi, kalau tidak dikontrol Mas Yahya, ini bisa juga menjerumuskan. Bukan jadi sumber kebahagiaan, tapi justru jadi sumber penderitaan. Manakala kita tidak mampu mengukur kemampuan ataupun kebutuhan hidup kita. Makanya, alatnya di tubuh manusia itu hanya ada 2. Satu di otak, yang satu ada di dalam hati. Kalau sudah kata hati itu sudah yang paling benar Mas Yahya. Tapi kalau yang ada di pola pikir, inilah yang disebut hawa nafsu. Makanya komunikasi antara pikiran dan hati itu sangat penting sekali. Kalau kita menginginkan ini, yang sini mempertimbangkan. Betul atau tidak ya? Urgensinya di mana? Oh, keuntunganku apa sih? Rugiku apa sih kalau aku tidak melakukan itu? Nah, ini penting sekali Mas Yahya. Makanya, kalau dikatakan tentang hidup kita ini bisa enak, bisa tidak, bisa lancar, ya artinya bisa mudah atau bisa juga susah, itu semua sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Tergantung pertimbangan daripada pikiran dan juga hati kita. Nah, kemudian kalau Mas Yahya tadi tanya tentang tirakat ya, dimana kita ini kalau ingin meraih sesuatu, ingin mewujudkan doa atau harapan-harapan kita, apakah perlu kita ini melakukan tirakat, kan begitu?
tentunya tirakat di sini ini tirakat dalam segala hal, Mas Yahya. Itu penting sekali. Ya, tirakat secara gaib, ya, secara gaib itu artinya secara berkeyakinan atau berkeimanan bahwasanya kita akan mencapai semua tujuan yang kita ingin tuju, semua keinginan-keinginan kita melalui keyakinan. Nah, perwujudannya dengan apa keyakinan ini tadi? Ya, termasuk dengan kita berdoa, dengan kita berpuasa, dengan kita mungkin melakukan tirakat-tirakat yang lain, termasuk kalau orang Jawa itu melek bengi dan lain sebagainya. Ya tentu ini penting, Mas Yahya, sebagai wujud untuk memberangkatkan tiket keyakinan atau keimanan itu tadi. Nah, tapi harus disadari bahwa doa, tirakat, termasuk dengan wening, termasuk dengan kita ini melek bengi, termasuk dengan kita berpuasa, tirakat-tirakat ini adalah menjalankan unsur kegoiban di dalam diri kita. Nah, makanya kalau orang ngerti tirakat hanya sebatas menjalankan tirakat saja, yo ndonga sampai lambene ndomble, mohon maaf ya, melek sampai ini mungkin meripate iki pedes. Berpuasa bila perlu sampai habis badannya, sampai kurus, ya tidak akan mendapatkan hasil, Mas Yahya. Karena yang dijalankan hanya sebatas unsur yang bersifat gaib saja, sebatas keyakinan atau keimanan. Nah, caranya bagaimana? Yang tirakat bukan hanya unsur kehidupan daripada jiwanya saja, tetapi yang tirakat juga harus unsur kehidupan raganya, Mas Yahya. Artinya secara fisik, secara nyata juga harus dijalankan. Keseimbangan, istilahnya ono wayahe awake dhewe ndonga, ya ono wayahe awake dhewe iki usaha, Mas Yahya, menjalankan tubuh fisik atau kehidupan raga kita ini untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Jadi lebih ke, kalau saya itu lebih ke tirakat itu ya ayo sing tekun, ayo sing ulet. Jadi jalankan dua sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita. Yang satu yang bersifat gaib, melalui keyakinan, melalui keimanan kita. Yang satu yang bersifat fakta, melalui otak atau pikiran kita, Mas Yahya. Jadi tirakat itu begitu. Bukan hanya tirakat terus melek bengi tok pasti semuanya akan datang sendiri, ya ndak ketemu. Puasa terus, ya ndak ketemu juga, Mas Yahya. Ndonga terus, ndak ketemu juga. Sembahyang tok, ndonga tok sampai ndoweh lambene. Ndak ada cerita. Karena apa? Yang kita inginkan ini sesuatu yang bersifat apa? Lah kalau yang diinginkan ini sesuatu yang bersifat fakta, misal kepingin uang, kepingin punya rumah, kepingin pekerjaannya lancar, ini artinya kan sesuatu yang bersifat fakta. Ya harus diwujudkan dengan fakta. Caranya dengan apa? Ya menggunakan akal pikirannya, Mas Yahya. Itu tirakat yang benar. Jadi prihatin, ngempet, tujuannya apa sih? Ayo, untuk mencapai sesuatu itu kita butuh perjuangan gitu loh, maksud saya. Kita butuh perjuangan, kita butuh pengorbanan, baik pikiran kita, batin kita, supaya apa? Selaras. Dadi sing atine iki mangko yakin iman, nah pikirane iki mangko iso ngati-ati gitu loh, Mas Yahya. Pengin punya uang banyak, iki wis tirakat, wis ndonga. Terus mari ngono pikirane foya-foya. Ketemu ndak kira-kira? Ndak gelem nabung, luwe-luwe ndak gelem kerja. Ya ndak ketemu juga. Makanya saya pesan kepada dulur-dulur semua, untuk yang mempunyai keinginan-keinginan apapun itu, kontrol, sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kebutuhan. Ndak usah ngoyo, ya. Kerja keras, tapi nggak usah ngoyo. Supaya kita tidak terjebak dengan hawa nafsu atau pola pikir kita. Jadi seberapa penting, mampu atau tidak kita, tujuannya supaya terjadi keseimbangan. Dan jangan lupa tirakat. Tirakat yang benar yang seperti apa? Kalau buat saya tirakat yang benar, ya kita jalankan sisi daripada unsur kehidupan jiwa kita,
yang bersifat gaib, yang ada di dalam keyakinan atau keimanan kita. Kalau kita yakin iman, berarti kan yakin imannya ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Mas Yahya. Melalui doa, melalui puasa, melalui melek bengi, melalui wening, silahkan saja. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tuhan nggak pandang apapun agama di antara kita. Yang dilihat adalah niat dan tujuan kita. Kurang lebih begitu, Mas Yahya. Tapi saya nggak masuk ke sana. Ya. Nah, kemudian jalankan juga akal sehat atau otak manusia kita untuk mewujudkan sesuatu yang fakta itu. Jadi habis berdoa, ojo terus meneng, Mas Yahya. Mari wening, mari melek bengi, mari tirakat, terus diem, nganggur di rumah. Ya enggak ketemu. Yang benar ya harus diwujudkan itu semua. Supaya apa yang kita inginkan bisa terwujud, gitu. Ya, mungkin dari kebanyakan orang, mungkin sudah banyak yang meninggalkan tirakat-tirakat ini ya Mas ya. Mereka beranggapan bahwa tirakat itu nggak penting, Mas ya. Misal kita ambil satu contoh, nah orang terkaya di dunia ya, katanya itu nggak perlu tirakat tapi kok kaya. Nah, orang-orang pasti beranggapan seperti itu. Sementara dia sendiri loh, hidupnya susah, Mas. Kita juga kan nggak tahu, Mas, orang terkaya ini kan bisa juga melakukan tirakat ya Mas ya. Tapi kita nggak tahu, dan orang-orang menilai mereka nggak perlu tirakat untuk kaya. Yang penting kerja keras dan hati-hati, gitu aja Mas ya. Padahal belum tahu isinya di dalam orang terkaya ini melakukan tirakat apa, Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira perbedaan tingkat keberhasilan orang yang bertirakat itu dengan yang tidak, kira-kira seperti apa, Mas? Apakah dampaknya besar atau tidak, Mas? Iya. Ya tentunya besar sekali ya Mas Yahya ya. Kalau kita bicara orang yang mau tirakat di dalam menjalankan kehidupannya dengan orang yang tidak tirakat. Cuman di sini kan sama halnya dengan apa yang Mas Yahya sampaikan tadi, bahwa orang kaya itu nggak usah tirakat, punya banyak pabrik aja sudah kaya, misalkan begitu. Kita ini kan menjalani hidup ini kan pribadi ya Mas ya, sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu, kita hanya bisa menilai. Bahkan orang yang kita nilai kaya itu kalau kita bicara apakah orang itu betul-betul bahagia, kita juga belum tentu tahu. Makanya kita sebagai manusia hidup, kita harus berkesadaran penuh bahwa unsur di dalam tubuh kita ini ada dua. Unsur kehidupan di dalam tubuh kita. Ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Yang mana kehidupan jiwa ini bersifat gaib, Mas ya. Yang kita yakini, kita imani ini berasal daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, cara mencapai ke sana hanya dengan keyakinan atau keimanan. Sedangkan kita juga memiliki kehidupan raga. Sudah jelas ini kehidupan raga ini. Tubuh fisik kita ini tadi. Nah, kalau kita mampu menjalankan dua sumber atau dua unsur kehidupan di dalam diri kita, maka kehidupan kita akan berjalan selaras, Mas Yahya. Artinya kita bicara tentang doa, kita bicara tentang tirakat, tentang wening, tentang puasa dan lain sebagainya. Ini kan bagian daripada kita memproses keyakinan atau keimanan kita tuh Mas Yahya. Kalau jenengan melakukan apapun itu kan tentu atas dasar yakin dulu, bener nggak? Kalau sudah yakin, maka jenengan akan menjalankan apapun yang jenengan yakini benar itu tadi. Kan begitu konsepnya. Nah, makanya ini penting ini Mas Yahya dijalankan. Kehidupan jiwa atau keimanan ini tadi, ini penting. Kita bisa masuk di dalam doa, jadi penting sekali karena apa? Sifatnya gaib. Jadi biarkan kegoiban ini bekerja sesuai dengan kegoibannya gitu loh Mas Yahya. Kalau bahasa secara ininya begini, biarkan kehendaknya Tuhan, kehendaknya ilahi, bekerja sesuai dengan kehendaknya ilahi atau kehendaknya Tuhan itu sendiri. Jangan pernah dipaksakan. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah menjalankan satu sisi kehidupan raga kita ini tadi. Jadi kita ini bisa menjalankan kehendak kita, tapi ada yang berkehendak juga atas hidup kita. Makanya tugas kita itu hanya menjalankan ini saja. Sering dikatakan, ayo ikhtiar, ayo usaha gitu loh Mas Yahya. Secara manusiawi. Selebihnya hasilnya sudahlah. Yang penting sudah kita jalankan dengan baik, dengan benar Mas Yahya.
Jadi kalau ditanyakan tirakat itu penting atau tidak, ya penting. Isinya ya menjalankan dua-duanya ini tadi. Jadi yang tirakat ini dua-duanya Mas Yahya. Sama halnya kayak orang puasa. Jangan sampai yang puasa hanya fisiknya saja. Nanti dapatnya jatuhnya ya hanya lapar, haus, karena nggak makan, nggak minum. Kalau nggak tidur berarti ya dapatnya hanya ngantuk. Tapi yang dijalankan juga yang bersifat gaib ini tadi Mas Yahya. Yang puasa ini juga batinnya ini tadi Mas Yahya. Gitu loh, supaya sama-sama jalan. Yang gaib jalan, yang fakta jalan. Itu nggak bisa dipungkiri karena isinya ya dua itu.